Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme eksperimen Masselson-Stahl. Artian, eksperimen Masselson adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Masselson dan Frank-Stahl yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Eksperimen ini dilakukan oleh Matthew Masselson dan Frank-Stahl pada tahun 1958 dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah DNA bereplikasi secara konservatif, semi-konservatif, atau secara dispersif. Dalam mekanisme eksperimen Masselson-Stahl dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan bakteri dalam medium nitrogen berat 15N. Bakteri Escherichia coli dibiarkan dalam medium yang mengandung nitrogen berat 15N yang dimasukkan ke dalam basa nitrogen dalam DNA bakteri. Setelah beberapa generasi, seluruh DNA bakteri akan terlabel dengan nitrogen berat. Yang kedua yaitu transisi ke medium nitrogen ringan. Setelah beberapa generasi dalam nitrogen berat, bakteri dipindahkan ke medium yang hanya mengandung nitrogen ringan 14N. Saat bakteri melakukan replikasi DNA, mereka akan menggunakan nitrogen ringan untuk membentuk untai DNA baru, sementara untai DNA lama masih mengandung nitrogen berat. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel DNA. Sampel diambil dari bakteri pada berbagai interval waktu, misalnya setelah satu generasi dan dua generasi pembelahan untuk mengamati perubahan densitas DNA. Yang keempat yaitu sentrifugasi gradien densitas kalsium klorida. DNA dari sampel dilarutkan dalam larutan CaCl dan disentrifugasi pada kecepatan tinggi. Sentrifugasi ini menciptakan gradien densitas dalam larutan di mana molekul DNA dengan densitas yang berbeda, berat versus ringan, akan berpindah pada posisi yang berbeda dalam tabung sentrifugasi. Yang kelima yaitu analisis band DNA. Setelah sentrifugasi, posisi DNA dalam tabung diamati menggunakan sinar UV untuk melihat pita DNA. Pada generasi pertama setelah perpindahan ke nitrogen ringan, terdapat pita pada posisi menengah, berat, ringan. Pada generasi kedua terdapat dua pita, satu pita pada posisi menengah dan satu pita pada posisi ringan yang menunjukkan untai DNA semi-konservatif. Hasil eksperimen Masselson-Stahl menunjukkan bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Setelah satu generasi replikasi dalam nitrogen ringan 14N, DNA memiliki satu untai berat 15N dan satu untai ringan 14N, menghasilkan pita pada posisi menengah saat disentrifugasi. Setelah dua generasi terdapat dua pita, satu di posisi menengah DNA berat ringan dan satu di posisi ringan DNA ringan-ringan. Ini membuktikan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Yang dapat saya sampaikan tentang materi dari mekanisme eksperimen Masselson-Stahl, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.